dalam embedded system itu ada berbagai macam. Nanti kita pakai Arduino-nya, Arduino Uno 328. Saya tidak bawa contohnya. Sudah pernah lihat belum? Belum ya? Belum. Nanti kenalan di raba-raba dulu. Jadi nanti perkenalan dulu apa yang dimaksud embedded system. Kenapa kita harus belajar embedded system? Seberapa pentingnya embedded system itu? Kemudian nanti selanjutnya kita belajar microcontroller. Di dalamnya itu nanti ada internet, kemudian RTOS juga ada. Kita buat antarmuka hardware, software, kemudian kita sedikit membuat aplikasi embedded itu seperti apa. Targetnya itu. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu dengan embedded system. Yang dengan saya harus kenal hardware. Dengan embedded system. Apa yang dimaksud dengan embedded system? Karena kalau tak kenal maka tak punya apa biasanya. Ini rawasnya ini. Bojone itu bengos. Tahu. Masa. Soalnya rawasnya masing aksi kok. Oke, kita akan berkenalan dengan embedded. Yang dimaksud embedded itu apa? Embedded itu istilahnya apa ya? Tertanam. Jadi sistem tertanam. Embedded system adalah sistem yang tertanam. Maksudnya apa? Maksudnya embedded system. Nah, ini ada sebuah sistem. Tak kira permanen. Ini sebuah sistem. Ini ada aktuator. Aktuator itu untuk menggerakkan sesuatu. Aktuator. Kalau di dalam dunia robot itu ada 4. Kontrol itu kendali. Aktuator, manipulator, sensor. Sensor itu untuk masukan. Terus diolah ke kendali. Kemudian outputnya aktuator. Kayak lengan ini. Lengan ini aktuator ini. Kalau dulu di industri itu ada pneumatik namanya. Pneumatik. Nah. Pneumatik ini pakai udara. Hidrolik. Nah, kalau hidrolik udara di kalau yang hidrolik itu pakai minyak atau oli cairan. Nah, kalau di dalam dunia penanganan industri biasanya pneumatik karena kan dia bersih ya, karena pakai udara. Jadi ini sebenarnya kekuatannya hampir sama, tergantung lebar silindernya. Pneumatik itu nanti ada double acting cylinder, single acting cylinder. Double ini bisa kanan kiri. Nah, kontraktor naik turun. Dia pneumatik. Kembali lagi ke embedded ya. Jadi yang dinamakan embedded system atau sistem tertanam itu adalah sebuah sistem dari bagian sistem besar yang di dalam diri sebuah sistem itu. Misalkan ini ada sensor, ini manipulator, ini ada sebuah sistem kendali, sistem kontrol. Nah, kita belajar di sini embeddednya tanam untuk menggerakkan sistem yang besar ini. Misalkan kita punya sebuah sistem smart home kan dibuat gedung. Kita membuat sistem tertanam di situ kecil, pakai microcontroller. Di dalamnya ada macam-macam microcontroller ini. Ada tipe AVR, keluarga Atmel itu Atmega. Atmel, banyak sekali ribuan. Kalau yang pakai Intel juga ada, pakai Raspi juga ada. Raspi itu Raspberry. Kayak di sini bisa mengendalikan. Apakah Arduino yang bentuknya kecil ini
bisa mengendalikan 220 volt? Suara? Bisa tidak? Bisa. Jawabannya itu bisa. Bisa. Ini tuh bisa mengendalikan berapa volt ini? Ini kan Arduino sebenarnya DC, cuma 12 volt. Masuk sini terus kemudian di sistemnya Arduino ini hanya 5 volt. 5 volt DC itu searah. Ini sebenarnya elektronika. Cuman karena mahasiswa TI juga harus tahu. Karena kan bisa bulanan. Nah, nanti bisa untuk merangkai lampu nembak cewek kan belum ada. Nembak cewek dengan embedded system kan belum ada. Langsung dilampuri. Bisa. Pakai antar muka aplikasi Android juga bisa. Saya silahkan download aplikasi ini. Bisa, itu bisa dilakukan. Oke, ini 5 volt. Kemudian kok dia bisa mengendalikan 220 volt. Ini contohnya adalah motor air, jet ski. Nah, motor air pump, jet ski juga bisa. Air bisa, air jet maksudnya Jepang. Sanyo bisa, sanyo bisa. Nah, ini air sanyo itu merek ya. Tapi bisa pakai air biru bisa. Bisa. Ini kan bisa. Bisa. Bisa jatuh. Desainnya seperti ini. Nah, contohnya ini. Ini sudah. Mas belum tak terus kan? Mas gampang. Ada rekamannya. Nanti lihat rekaman. Ini dasarnya aja sih. Tadi aku tanya, wah setahun lah, ini setahun kan yang ngomong nih, waduh, mana hasil itu? Wah ini berikut sendiri. Main. Oke, dan ini cara mengendalikannya tadi mudah. Kita keluar sebentar dari topik ya. Kenapa Arduino tadi bisa mengendalikan 220 volt ini kan? Padahal di sini adanya 5 volt di sini. Keluaran Arduino itu hanya 5 volt di sini. Dia bisa mengendalikan ini motor 220 volt untuk pompa air. Yang ini misalkan motor untuk buka pintu gerbang, ini juga 220 volt. Kok bisa dia? Bisa pakai rangkaian elektronik. Namanya rangkaian relay. Relay itu simbolnya ini. Nah, ini ada siapa begini. Jadi kalau dia dikasih tegangan, misalnya 5 volt atau 12 volt, dia sama yang menutup cetik. Kalau tidak cetik, buka dia. Relay. Kata kuncinya relay. Ya, nanti dicari. Nanti kalau ada perbedaannya, ada nanti. Tetap ada perbedaannya. Jadi relay itu adalah komponen untuk istilahnya ini adalah switch ya, atau mengendalikan arus besar. Nah ini caranya gini. Ini misalkan 5 volt. Ini inputnya sensor. Ini misalkan sensor air, ini pompa. Jika sensor air mendeteksi airnya habis, programnya nyalakan pompa air. Pompa airnya di sini. Ini positif, ini ke ground. Bisa. Ini kan output, ini out. Pertanyaannya seperti ini out. Nah ini baru ini 220 volt. Ini sniper, ya, cop-copan dulu. Nah, ini masuk ke motor sini. Ini masuk ke cop-copan lagi. Pertanyaannya gini. Kalau Anda membuat program sensornya habis, motornya nyala otomatis seperti ini. Klik.
dia mengeluarkan logika 1, dia nutup, otomatis motor hidup, umpul value. Begitu pula sensor yang deteksi sudah penuh, dia mateni outputnya, dimatiin, dia mati otomatis buka, selek, mati. Berarti sistemnya itu kayak apa? Ada alat listrik setiap jam ini hidup. Nah, itu juga bisa. Bisa. Alatnya kecil. Alatnya kecil. Ini juga dibuat untuk menyalakan mematikan lampu listrik juga bisa. Tapi sebetulnya ada sensornya di jalan-jalan itu. Nah, sekarang desainnya itu apa sudah otomatis? Ada. Itu pakai bandel sebetulnya. Nah, kalau cuma buat nyalain matiin otomatis, nggak usah pakai ini. Soalnya ini sebenarnya disuruh jago terus otomatis. Nah, belum ada ini. Kenapa kok harus pakai ini? Kalau kita pakai smart home. Kalau nggak pakai smart home, nggak usah pakai ini. Bandel toko sekretari udah bisa. Berarti itu Pak, relay itu Pak. Jadi intinya relay ini fungsinya menaikkan tekanan kan Pak? Ini mengendalikan arus yang besar. Oh. Jadi sing main dan dimainkan adalah arus kecil ini. Pakai relay. Relay ini untuk menghubungkan arus yang besar. Jadi misalkan konslet yang rusak ini nilainya ini, bukan Arduino-nya ini. Relay itu alat Alat. berapa? Tergantung ada 5.000. Murah, nggak sampai 100 juta. Wow. Tapi ada yang puluhan juta untuk khusus industri. Ini relay. Sebenarnya ada macam-macam sih. Bukan hanya relay, tapi bisa juga rangkaian transistor. Transistor ada lagi nanti. Gabung-gabungnya Pak? Ya, transistor itu misalkan begini, kakinya 3 ini. Ini EBC, emitter, basis, kolektor. Cara pemasangannya juga tidak boleh sembarangan. Harus ada ini. Ini simbolnya, simbol transistor. Sikti. Bukan sikte, simbol transistor seperti ini. Nah ini gini, terus ini biasanya ke relaynya tadi. Saya agak lupa rangkaian, soalnya sudah lama nggak main-main di sini. Nah ini motor. Nah, mau yang ini rangkaian elektroniknya. Nah kita nggak belajar ini ya, belajar sih, cuman besok lihat skematiknya aja sudah bisa. Yang kita pelajari nanti programmingnya di sini. Selain programming nanti otomatis ya kalau programming kan software harus mengerti hardware juga. Makanya kita sedikit belajar dari ini. Ada programmingnya dari software hardware kita harus sedikit paham. Gampang ini pakai bahasa C++. Sudah ambil belum? Belum. Kuliah lagi. Nah ini yang untuk programming. Makanya dalam suatu sistem embedded kalau kita mau membuat sistem itu harus direncanakan. Kira-kira ini manfaat orang. Kalau seperti ini menyalakan dan mematikan tandon air harus pakai ini ya kan? Tak banyak manfaatnya. Pak, kalau buat aplikasi di online itu app inventor itu bisa digabungkan sama itu bisa. Nah, makanya kalau buat ini harus ada antar mukanya biar efektivitasnya itu ada. Misalkan yang rumah ewo gede misalnya. Ewo gede banyune entek. Nah, rano sing bisa urip iki. Wah, kita dari kampus urip dari sini on. Ceklek urip otomatis di rumah sana. Ini namanya IoT, Internet of Things. Pernah mau dicek juga. Iya, dari nomor satu tunggu. Ber lah. Ada ber. Karena sudah ini, ego gede nih, geger gede. Iya. Ini ya
di luar ini tadi elektroniknya. Oke, sekarang kita embedded-nya. Oh, ini Pak, ini alat hapus otomatis sih loh. ini PPT ya ini. Pasar dulu besok kita pakai PPT. Jadi kaki ya besok. Enggak tim tamu. Ini kita kualitasnya nanti. Oke, kita lanjut ke embedded sekarang. Embedded itu nantinya sistem pertahanan. Kita nanti proyeknya bukan apa, smart terserah. Nah, untuk TA mungkin kalau saya sudah berpikiran mungkin studi Anda, nah ini bisa Otomatis di sawah. apa yang boleh diesel otomatis di sawah. Nah, masalahnya kok tapi harus efektif juga. Jangan sampai nanti pakai aplikasi malah susah gitu. Itu nggak efektif. Nah ini yang betul ini nanti kita pakai AT3 328. Ini biasanya ada yang AT38 juga bisa. Harganya berapa? Untuk berapa? Kalau murah itu saya ketahui. Kurang Saya lupa. Murah ya ini. Terus ini namanya IC. Dalamnya ini ada IC, Integrated Circuit IC. IC itu ada dua macam, ada SMD, ada yang DIP. Nah, kalau yang SMD itu kayak prosesor. Harganya berapa? Ini tergantung. Kalau yang IC murah-murah itu ya 20.000 ini cuma 20.000 ini. Cuma 20.000 ya? Nanti kalau beli sudah satu paket ini, sudah satu board. Kalau bikin sendiri juga bisa. Kalau dulu saya bikin sendiri, tapi elek hasilnya. Nah, sekarang mending beli murah, saya katakan apik. Nanti kan nyodir sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Ini nanti ada yang namanya PCB, printed circuit board, fungsinya untuk menempelkan komponen. Nah, di sini nanti ada AT3, ini nanti input, ada output. Di sini nanti data akan diproses. Inputnya ini ada sensor. Sensornya terserah banyak diproses di sini, ya, outputnya ngapain? Nah, kita akan belajar ini nanti. Embedded. Jadi pabriknya sistem pertahanan. Ya. Wajib menggunakan microcontroller. Terserah, tapi kita perlukan saja agar enak nanti belajarnya. Sebetulnya sama, AT3, 328, 8 dan terserah. Kalau dulu programnya pakai CPAVM, karena sudah berubah paradigmanya, ya kita pakai Arduino saja. Dengan harapan download gampang pakai USB ya. Karena komputer-komputer sekarang kan yang paralel sudah tidak ada. Kalau CPAVR itu ada yang USB juga sih. Pakai konverter. Nah, kita belajar seperti ini. Nanti sensornya macam-macam ya. Kita ada sensor ultrasonik, ada sensor sentuh ya. Sentuh itu limit switch. Jadi yang disentuh bukan dari hatinya. Limit switch. Nah, limit switch itu sensor sentuh. Dan banyak. Nah, kita coba bikin sebuah sistem embedded. Kalau mau modern, ini nanti ada kamera juga. Kamera ini kalau dulu itu dipakai untuk membuat traffic light pintar. Jadi balsune pintar. Kalau dari sana kelihatan penuh, nah abangnya ini nyalanya semakin lama. Jalan perempatan misalkan kecil. Misal ada perempatan sini, perempatan ini juga.
misalkan ring road. Dari sini banyak sekali motornya, hijaunya di sini semakin lama. Adaptive traffic light, misalkan judulnya, misalkan kalau di sini sedikit, cepat banget. Abang hijau kuning langsung yang disuai. Begitu pula kalau kameranya mendeteksi ini sudah habis ya, sedikit maka nyalanya akan normal. Terus-terusan Pak. Nah itu tetap dia pintar di program di sini. Kalau dia mendeteksi kepadatan lalu lintas, maka lalu lintasnya waktunya diperlama. Tergantung daerah sini yang berapa itu? Ini belum ada. Ini belum ada. Oh, tenis Nah, sekarang baru ada monitoring Pak. Apa istilahnya? Kamera sama bunyi dewi. Betul. Bunyi itu? Bunyi dewi itu. Kecap itu? Itu karena error mungkin. Error stikernya lah. Iya, biasanya error bunyi dewi. Biasanya jam-jam berapa itu bunyi? Kayak apa biar dia hati-hati juga. Dan ini juga itu elektronik tilang. Ini sudah pakai kamera canggih. Itu juga pakai AI juga. Nah, dalam yang ini nanti kita isinya warna-warna ini. Ada AI, artificial intelligence. Kalau nanti mau SPK, sistem pendukung keputusan, bisa juga dimasukkan sini. Tergantung sensornya apa, mau mendeteksi apa, misalnya. Sensornya menyesuaikan itu, programnya di sini dipasang SPK. Jika sensor 1, sensor 2 mendeteksi ini, berarti keputusannya adalah dia manuk misalkan. Jika sensor yang mendeteksi ini, dia kucing, itu bisa SPK bisa. Kalau pakai sensor, kalau pakai cam, nanti pakai AI juga bisa mendeteksi wajah manusia juga bisa. Sini sensor namanya kendaraan. Makanya untuk kalau mau diterapkan di pertanian juga bisa. Sensornya banyak sekali, ada sensor weather, cuaca istilahnya. Sensor cuaca, collecting semuanya, jadinya nanti kita isi di data. Terus ada internet, ini internet itu untuk menghubungkan ke cloud-nya. Nah ini nanti di cloud. Nah, setelah di cloud kita buat antar bukannya di sini pakai Android misalkan, atau web based. Nah, terus usernya di sini. Ini sudah jadi embedded sistemnya di sini. Kalau sudah ada kayak gini ya, jadi IoT Internet of Things nanti. Internet of Things ya, misalnya seranggaan. Lampu lalu lintas ini berdiri ya bisa. Nah, lalu muncul lagi, mari kaget. Ada yang mau ditanyakan? Apa ini? Pokoknya konsepnya seperti itu. Jadi sistem tertangan kita membuat sistem yang menyatu. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa stand alone. Stand itu berdiri alone sendiri. Yang jomblo-jomblo jangan baper ya. Ini stand alone. Nah, ini yang pendahuluan untuk embedded system. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Istilah teknisnya ya. Nanti sampai ke interface web atau Android itu apa? Kontrolnya. Ini terserah nanti kalau waktunya nyanda ya apa. Tapi kalau enggak ya ini taus leleng bisa menguasai dunia. Menguasai dunia rumah tangga maksudnya. Ada ngomong dulu. Gawe ini konslet kabel ya teman. Ini kok listriknya udah dingin itu apa kele ya? Tak gawe embedded system mak. Ada di kabel. Jeblok kabel dikit-dikit. Ada yang ditanyakan apa? Yang jelas teknisnya seperti ini. Kalau untuk teori-teori embedded nanti di LP aja. Dulu di.
Nanti masuk dulu di videonya juga ada untuk perkenalan Arduino misalnya, atau cara memprogram Arduino. Nanti kita praktekkan bersama-sama. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, karena ini baru permulaan dan saling tidak muntah-muntah jadi langsung program. Kita cukupkan sekian. Ya wis ngacung ini dari Purworejo. Nanti tidak saya dimarahin. Jadi rumahnya. Yang jelas tekniknya seperti ini. Jadi kita nanti belajar embedded. Kalau yang ini nanti sebetulnya antar muka ini, antar muka. Tapi nanti karena kita mau integrasi boleh, sekalian garap TK juga boleh sebetulnya. Masih Internet of Things maunya. Yang lagi ngetren Internet of Things, cari judulnya Internet of Things. Terserah apa. Misalnya ngomong dulu apa istilahnya permasalahan, masalahnya bukan utang. Tidak bisa di Internet of Things. Rohani ya, saya rohani. Iya. Kalau kayak utang itu pakai kamera sebenarnya. AI. Bagaimana cara melunasi utang itu? Ada AI-nya ada. Ikut binomo. malah bangkrut ya. Saham. Slot bosku. Bitcoin. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Ya jelas ini membuka wawasan mata batin kalian. Embedded ini koyo ngono. Sebenarnya ini luas ya, embedded. Nanti masuk robotika. Robotika itu bukan robot duwe mripat, duwe irung, duwe cangkem iso mlaku, bukan. Robotika itu nanti luas sekali. Ada otomasi industri. IoT pun sebetulnya masuk robotika juga bisa. Pak, nah tulisan robotika itu dipelajari apa saja? Ini. Kalau ini sensor, ya aktuator, terus manipulator, ini kontrol. Ini salah satu komponen penunjang robotika. Harus ada ini. Kalau tidak ada kendalinya, cuma sensor dan aktuator bukan robotika. Kalau tidak ada sensornya, cuma manipulator bukan robotika. Karena seperti kita punya masukan, diolah di otak, terus eksekusinya apa? Nah itu. Nah ini robotika. Jadi ini biasanya kalau yang manipulator aktuator ini di mesin mempelajarinya, atau di industri ada ergonomi dan seterusnya. Cuma kita bisa mempelajari. Nah, kita belajar sensor dan kendalinya ini. Nah, ini embedded programming. Nah, ini masuk embedded microcontroller, robotika juga bisa. Banyak. Berarti embedded itu menyeluruh, Pak? Embedded ini satu kesatuan untuk bagian dari kesatuan yang besar. Embedded ini. Nah, ini programming ini kan microcontroller untuk embeddednya. Gitu ya? Coba. Wah, dunia ini sih ini. Cilik berarti. Cilik. Kalau kalian bisa menguasai itu, bisa menguasai dunia tadi. Bisa menguasai dunia. Dunia anak-anak, kan juga dunia. Gitu ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri. Ya. Sampai kan, di bidang ini, Pak. Ya. Di rumah saya itu ada senap bunga. Ada. Waduh. Saya kalau masuk rumah pakai EKTP. Itu kan beneran. RFID itu kan RFID. Sherlocknya bisa. Tapi itu pakai ini kontrolnya juga pakai AT3 ini sebetulnya. Rumah saya sudah pakai karena dulu asbabun nuzulnya. Rumah saya itu mau dikembalikan
dijojo wong nek di ini nek ditinggali saya kerjain. Nah, saya buat kunci ganda. Jadi kan saya dijojo yang ini. Ya. Ya, saya buat kunci ganda di sini. Kan terakhir, jadi ampuh banget. Siasa, tidak dari cara yang rambut, jebleki listrik bisa, laser lembu. Nah ini kan sebetulnya mudah. Ini pakai RFID reader ya, udah diprogram. EKTP kita ditambahkan ini RFID reader, kan dia muncul nanti. Kalau kode pakai RFID pakai itu pak, nggak pakai 328, pakai apa ya sih? Ini ESP itu loh, itu juga bisa. Ini juga mikrokontroler. Oh, itu juga bagian dari mikrokontroler. Cuma model tipenya kan beda. ESP itu dalamnya juga sama. Pakai mini juga bisa, terserah lah. Yang penting mikrokontroler. Bedanya mikrokontroler dengan mikroprosesor besok aja. Yes, kayak dosen ini sudah berubah. Sesuai ngomong. Selain panas ini. Apa? Mau yang ditanyakan apa? Boleh, tanya apa dulu? Apa? Ya kan ini tangannya jenengan kan pakai pintu atau pintu berbal kan? Makanya kebutuhan motor sih gede lah. Ya. Aku kuat pakai itu, pakai arus. Ini kuat pakai relay tadi. Kuat apa? Jadi ini tuh relaynya terpisah dengan rangkaian motor gede tadi. Besok kita praktekkan. Jadi ada relay, ada Arduino. Nah, ini motor besarnya. Kuat. Kuat. Jadi ini nanti kalau sudah ada relay terpisah. Arusnya itu sudah tidak pakai dua-duanya, yang dua-duanya khusus motornya aja. Nanti ada simulasi. Cara menanggulangi kalau pas mati lampu pak. Ini kalau saya pakai panel surya. Oh, panel surya. Dan lampunya pakai LED dewi, kan ngilip. Kalau LED itu ngilip banget. Satu aki itu seminggu itu kan ramah mati. Aki mobil ya, bukan baterai A3. Itu aki mobil kan ngisi terus ya. Itu aki mobilnya aki mobil bekas saya. Kan ngedrop mau tukar tambah yang dihargai 20.000 kan mana masih mengerongkan atau balik nah terus kita buat itu pakai panel surya pun nanti ada kontrolnya sudah baru masuk ke aki. Kalau mau diubah jadi AC pakai konverter ya. Mungkin itu sudah terpuaskan. Kalau belum kita lanjutkan besok. Jajan bakso. Rumah Padang ada dari siap tampil. Gitu ya. Kita tutup dulu dengan berdoa yang masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Sampai jumpa.